Assalamu ala Rasulullah Assalamualaikum Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Bulan Dzulhijjah ini adalah salah satu di antara 4 bulan yang Allah muliakan yang disebut Ashhurul Hurum. Allah berfirman dalam Al-Quran, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah Yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu 12 bulan. Allah menciptakan langit dan bumi. Di antara 12 bulan itu ada bulan pilihan yang disebut Ashhurul Hurum. Bulan pilihan 4 tadi itu yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah yang sekarang kita di dalamnya, bulan Muharram, bulan yang berikutnya, dan bulan Rajab berpisah sebelum bulan Sya'ban. Thalathatun sardun wa wahidatun fardun. Di 4 bulan ini dianjurkan kita meningkatkan amal soleh. Karena di situ disebut mawasimul khair. Waktu-waktu untuk meraih banyak pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada musim mangga, itu berarti banyak buah mangga. Musim manggis, banyak buah manggis. Ada juga saat-saat dikatakan musim perdagangan, maksudnya di situ adalah banyak keuntungan yang didapatkan, banyak pembeli yang mencari. Ada mausimul khair, mawasimul khair, musim mendapatkan banyak pahala, di antaranya 4 bulan ini. 4 bulan yang mulia ini yang paling utama adalah bulan Dzulhijjah. Kenapa? Karena di bulan itu ada dilaksanakan kewajiban haji, amal ibadah haji yang merupakan kewajiban kelima di antara rukun-rukun Islam. Baik. Di bulan Dzulhijjah ini hari-hari awalnya itu adalah lebih utama daripada hari-hari tengah atau terakhirnya. Berbeda kalau bulan Ramadan, yang paling utama di antara hari-hari di bulan Ramadan itu di akhirnya, 20 ke atas. Kalau ada di bulan Dzulhijjah, hari-hari awalnya yang paling afdal. Karena itu dalam hadis Rasulullah bersabda, "Ma min ayyamin al-a'malu salihah ahabbu ila Allah fiha min ayyamil ashril awal min Dzulhijjah." Tidak ada hari-hari amal soleh di situ paling dicintai Allah melebihi daripada hari-hari pertama daripada bulan Dzulhijjah. Mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Itu paling afdolnya hari-hari di bulan Dzulhijjah. Demikian juga malam-malam harinya. Malam-malam hari pertama di bulan Dzulhijjah ini adalah termasuk malam-malam yang mulia. Sampai-sampai di dalam Al-Quran Allah gunakan malam itu untuk sumpah. Wal fajri walayalin ashar. Demi waktu fajar dan demi 10 malam yang mulia. Yaitu malam 1 Dzulhijjah sampai malam 10. Dan sekarang kita termasuk ada di malam 9 Dzulhijjah. Dianjurkan di sana untuk memperbanyak amal soleh. Ada di hari-hari Dzulhijjah tadi itu, utamanya di 10 hari yang pertama. Di antaranya yaitu berpuasa. Dianjurkan untuk berpuasa. Kalau tidak puasa seluruhnya, maka puasalah ada di hari ke-9 yang disebut hari Arafah. Insyaallah besok hari.
Itu disebut hari Arafah. Hari Arafah itu al-yaumut tasi' min Dzulhijjah. Hari yaumun tasi' min Dzulhijjah, hari yang ke-9 bulan Dzulhijjah. Loh, kok beda sama Saudi? Ya memang matlak gomarnya beda. Bulan itu ditentukan bukan dari jam, tapi dari peredaran hilal, dari peredaran bulan. Matlaknya lain. Yang ada di Amerika mungkin mengawali. Kalau di sana besok hari rayanya, mungkin di Amerika di sana hari rayanya Jumat. Nggak bisa mundur. Karena itu jangan kita terpengaruh dengan yang ada di Saudi dulu. Itu matlaknya lain. Harus dilihat daripada peredaran bulannya. Harus dari peredaran bulannya. Karena itu nggak usah kita ikut-ikutan yang ada di sana dulu. Taib. Tanggal 9 Dzulhijjah disebut dari Arafah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan, "Shaumu yaumi Arafah yukaffiru dzunuba sana al-madiyah wal atiyah." Puasa sehari di hari Arafah, insyaallah besok, itu mengampuni dosa setahun yang berlalu dan setahun yang akan datang. Setahun berlalu diampuni. Lah setahun yang akan datang berarti free dosa don, udah diampuni. Bebas kita berbuat dosa, ya nggak begitu. Maksudnya, kalau puasa kita ini benar-benar diterima oleh Allah, Allah jaga diri kita selama setahun nggak sampai berbuat dosa. Atau kalaupun berbuat dosa, Allah beri kesadaran sehingga dia langsung bertobat dan diampuni dosanya oleh Allah. Begitu maksudnya. Tapi kalau istiqomah terus berbuat dosanya, ya jangan-jangan puasa Arafahnya nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, ayo kita benar-benar perhatikan hari Arafah besok untuk kita puasai. Yang mampu tentunya, yang tidak mampu nggak usah memaksakan diri. Kemudian ada di hari-hari Dzulhijjah ada bacaan sebagaimana diriwayatkan oleh Tabrani di Mu'jamihil Kabir bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca di 10 hari bulan Dzulhijjah setiap harinya 10 kali. Itu bacaan La ilaha illallah adadad duhur, La ilaha illallah adada amwajil buhur, La ilaha illallah adadan nabati wasyajar, La ilaha illallah adadal qatri wal matar, La ilaha illallah adada lamhil uyun, La ilaha illallah khairum mimma yajma'un, La ilaha illallah min yaumina hadha ila yaumi yunfakhu fis sur. Maka dikatakan oleh beliau, siapa yang membaca bacaan ini di setiap hari pada hari-hari 10 Dzulhijjah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar, maka dosa yang berlalu dan yang akan datang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mulai esok hari insyaallah, mulai esok hari berarti tanggal berapa? 9. Setelah sholat subuh disunnahkan untuk membaca takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Disunnahkan untuk membaca takbir setelah sholat, baik itu sholat wajib atau sholat sunnah atau sholat jenazah. Habis sholat duha, Allahu Akbar, Allahu Akbar, pokoknya habis sholat. Sampai kapan? Sampai terbenam matahari. Kalau terbenam matahari berarti masuk malam hari raya, malam 10, malam hari raya Idul Adha.
Disunnahkan membaca takbir bukan hanya setelah sholat, tapi di seluruh waktu. Asal di tempat-tempat yang layak, dalam keadaan yang layak, jangan dalam keadaan membuang hajat takbir. Membaca takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang laki jalan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Naik sepeda motor, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir. Perempuan buat lontong tahu misalnya, lontong apa namanya, kupat atau yang lainnya misalnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir terus. Karena menghidupkan 2 malam hari raya akan menghasilkan, Allah akan hidupkan hatinya nanti di hari kiamat. Di hati itu banyak mati hati manusia. Man ahya lailatul idain ahyallahu qalba yauma tamutu fihil qulub. Kenapa hati itu mati? Karena nanti di hari kiamat semua manusia tidak bisa berpikir, semua manusia dalam keadaan susah, semua manusia dalam keadaan sedih, ketakutan. Tapi orang yang malam hari raya, dia tadi itu menghidupkan dengan memperbanyak takbir dan ibadah kepada Allah, akan hidup hatinya. Dia merasa tenang dikala manusia dalam keadaan bimbang, dia merasa senang dikala manusia dalam keadaan susah nanti di hari kiamat. Itu. Baik. Kemudian setelah sholat id, bacaan takbir berhenti. Kembali lagi sebagaimana sebelum terbenamnya matahari, disunnahkan membaca takbir setelah habis sholat. Habis sholat duha takbir, qobliyah zuhur takbir, setelah sholat zuhur takbir, ba'diyah zuhur takbir, tahiyatul masjid setelah sholat takbir, 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 sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Kalau hari rayanya hari Ahad, berarti tanggal 10 hari Ahad. Hari Senin, tanggal 11, hari Selasa, tanggal 12, hari Rabu, tanggal 13 Dzulhijjah. Setelah sholat asar, takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, hari Rabu. Setelah sholat asar takbir, setelah sholat asar takbir, berhenti, nggak sunnah lagi takbir, nggak sunnah lagi takbir. Hah? Jadi terakhir takbir yaitu dibaca setelah sholat asar tanggal 13 Dzulhijjah. Kalau tahun ini berarti hari Rabu. Baik. Wadkurullaha fi ayyamim ma'dudat. Berzikirlah kamu, mengingatlah kepada Allah dengan membaca takbir ketika kamu tadi itu habis sholat. Ketika melihat hewan kurban disembelih, itu sunnah takbir. Ngelihat hewan kurban disembelih, takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan dirasani, kuru sapi, lemu sapi ini, bu, nggak perlu gitu, sudah takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, begitu. Wadkurullaha fi ayyamim ma'dudat. Di bulan ini dianjurkan bagi orang yang mampu untuk melaksanakan kurban. Kurban ini dilakukan setelah terbitnya matahari tanggal 10. Berarti hari apa untuk tahun ini? Hari Ahad. Tanggal 10 hari raya, terbitnya matahari, ditambahi ketinggian 1 tombak, yaitu 16 menit setelah terbitnya matahari. Ditambahi lagi untuk 2 khutbah, anggap setengah jam setelah terbitnya matahari. Maka dibolehkan untuk melakukan kurban.
Tapi paling afdolnya yaitu setelah melaksanakan sholat hari raya. Paling afdolnya setelah melakukan sholat hari raya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, awwalu ma nabda' bihi fi yaumina hadza an nusalliya thumma narji' fananhar. Pertama yang kita mulai adalah di hari raya ini kita sholat, kemudian kita pulang baru menyembelih. Baru menyembelih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Bagi orang yang mau kurban, mulai tanggal 1 Dzulhijjah, jangan memotong kuku dan jangan memotong rambut sampai penyembelihan, baru dipotong. Disunahkan tidak dipotong kukunya dan rambutnya. Lah kalau sebelumnya potong nggak apa-apa. Kalau kebetulan sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah, jangan dipotong kuku dan rambutnya sampai disembelih kurbannya. Afdolnya begitu, sunnahnya begitu. Kurban itu cuma 3 hewan yang bisa. Pertama yaitu kambing, kedua sapi, termasuk kerbau, bukan banteng. Kemudian yang ketiga yaitu unta. Untuk kambing, bagi kambing gibas, maka umurnya harus setahun lebih atau udah puplak. Bukan dipuplak tapi puplak alami. Untuk kacang 2 tahun lebih, bukan diukur dengan puplak. Kadang-kadang orang ngitungnya dengan puplak kacangan. Kalau kurang daripada umur setahun gibas atau belum puplak, kalau di bawah setahun dipotong nggak jadi kurban. Begitu juga kacang kalau kurang daripada 2 tahun nggak jadi kurban. Sekalipun puplak masih rontok kabeh untune. Sapi umurnya harus 2 tahun lebih, onta 5 tahun lebih. Bisa mengetahui umurnya itu gimana? Apakah ada akte kelahirannya? Nah, itu bisa diketahui kalau dia piara sendiri, dia tahu berarti kapan lahirnya binatang piaraannya, atau orang yang sudah ahli sapi, ahli kambing, ahli belantiu. Nah, bagaimana kalau kijang? Bagaimana kalau menjangan? Tidak bisa. Lah bagi orang yang mampu, jangan sampai enggak kurban. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu sa'a wa lam yudhhi fala yagrabanna min musallana." Hadis riwayat Ibn Majah. Siapa orang yang mampu kok enggak kurban dia, enggak usah dekat-dekat sama musollaku, masjidku. Artinya ndak omas Rasulullah. Yang mampu kurban. Yang tidak mampu, kalau tidak mampu, maka mengikuti pendapat sahabat Ibn Abbas kalau nggak salah. Beliau berkata, yang dimaksud kurban itu menyembelih hewan dan meneteskan darah. Secara mutlak, walaupun itu adalah ayam, bebek, nggak apa-apa. Yang nggak mampu beli ayam, niat kurban, mengikuti pendapat Ibn Abbas.
Lek doro kecilin ya. Ya kalau tidak mampu ayam, doro tidak apa-apa lah. Nah, karena itu, bagi yang nggak mampu, pakai pendapat itu. Tapi bagi yang mampu, ya ojo. Sampai kapan? Itu mulainya untuk penyembelihan. Sampai kapan? Sampai akhir hari tasyrik. Yaitu sampai hari tasyrik tanggal 13. Kalau tahun ini Ahad, hari rayanya, akhir hari tasyriknya hari Rebu. Sampai hari Rebu tenggelam matahari, habis waktu kurban. Kalau dipotong setelah itu berarti jadi sedekah. Jadi sedekah. Nabi SAW bersabda, "Kullu ayyami tasyrik dabhun." Rawahu Ibnu Hibban. Seluruh hari-hari tasyrik adalah waktu untuk penyembelihan. Tapi lebih afdolnya, jangan melakukan kurban melebihi tanggal 12. Ini hari Selasa, jangan sampai terbenam matahari hari Selasa. Karena keluar daripada khilaf pendapatnya ulama. Karena ada berpendapat tanggal 10, 11, 12 saja waktunya kurban. Keluar daripada tanggal 12 berarti enggak. Supaya keluar khurujan min khilaf, keluar daripada khilaf ulama, maka dianjurkan kurbannya tanggal 12 lah terakhir. Bagi yang berkurban, hendaknya ada, kurban itu dibagi dua, ada disebut kurban wajib dan disebut kurban sunnah. Kurban yang wajib yaitu kurban yang dinadari. Udah jelas ya. Atau kurban yang ditakyin, menyatakan ini kambing, ini hewan kurban saya. Berarti 100% harus jadi kurban. Kalau sudah dinyatakan wajib, nadar atau ditakyin, maka tidak boleh dia dan yang wajib dinafkahi untuk makan dagingnya. Paham nih? Karena itu bagi panitia kurban, hati-hati. Kalau Anda menerima di situ kurban wajib, kalau bagi jangan diratakan seluruh kampung, tapi dilihat ada ndak di situ keluarga yang wajib dinafkahi oleh orang yang berkurban dari itu, sehingga tidak dimakan oleh mereka. Jadi harus teliti. Daging kurban ini, saudara, tidak boleh, pembagiannya kalau itu kurban yang wajib 100% harus dibagi. Kalau kurban sunnah, yang tidak dinadari atau ditakyin, maka dia tadi itu harus ada yang disedekahkan daging kurbannya. Ada 3 macam di sini. Pertama, disedekahkan sedikit, misal 1 kilo, yang lainnya dimakan dia sama keluarganya. Ya enggak apa-apa. Cuma nemen ya. Yang kedua, diambil sedikit sama dia, yang sisanya disedekahkan. Ambil 1 kilo, misalnya yang lainnya sedekahkan. Ini yang sunnah ya. Kurban sunnah. Yang ketiga, tengah-tengah dibagi 3. Sepertiga untuk disedekahkan, sepertiga untuk dimakan keluarga, sepertiga untuk diberikan kepada famili atau tetangga yang kaya. Bukan sebagai sedekah kalau kepada orang kaya. Hadiah misalnya, nggak ada masalah, bagus, minimal tengah-tengah lah itu. Baik. Daging kurban harus dibagikan dalam keadaan mentah,
nggak boleh matang. Kadang-kadang dibuat selamatan, kemudian dikeluarkan matang, nggak sah kurbannya. Atau misalnya saya dikasih kambing kurban, saya jadi wakilnya, saya potong kemudian saya masak, dibuat selamatan kah atau dibuat hol kah misalnya, nggak boleh, jadinya sedekah. Gimana caranya supaya boleh? Kasihkan kepada orang, nih kurbannya saya, tolong disembelihkan dan juga diserahkan kepada Ustadz Taufik misalnya, diberikan kepada Ustadz Taufik, disembelih kasihkan saya. Kalau sudah miliknya saya masak, nggak ada masalah. Karena itu kalau Anda ngasih untuk selamatan atau yang lainnya kambing kurban, jangan Anda terima kemudian dipotong tanpa dibagi dulu, tanpa dikasihkan dulu, langsung dimasak, dikasihkan dulu. Jadi serahkan kepada orang lain atau orang tertentu, jadikan wakil dia untuk menyembelih dan memberikan daging tadi itu kepada orang tertentu boleh, atau diberikan kepada secara umum juga boleh. Nah, kalau wakilnya sendiri yang motong kemudian masak, jadi domin, dia harus ganti daging kurban ya, hewan kurban yang ia potong, karena nggak sah dibagi dalam keadaan matang. Lain kalau keka itu dibagikan sunnahnya dalam keadaan matang. Kalau kurban nggak boleh. Perlu diingat, sapi, kambing atau unta yang hamil tidak bisa jadi kurban karena termasuk cacat. Nah, ini menurut pendapat yang mu'tamad, nggak bisa jadi kurban. Jadi jangan kamu kurban dengan yang hamil, nggak sah menurut pendapat yang mu'tamad itu. Kurban untuk yang sudah mati, tidak ada. Kurban yang hidup. Tapi kalau misalnya saya berkurban atas nama saya, untuk saya misalnya, dan juga pahalanya kita haturkan kepada orang-orang yang setelah mati, nggak ada masalah. Bukan hanya satu, hatta 1000 nggak ada masalah. Allah Maha Murah memberikan pahala kepada mereka semuanya. Untuk satu kambing, satu orang, untuk satu sapi dan satu unta, boleh untuk 7 orang. Urunan 200 orang beli satu kambing, jadi kambing sedekah, bukan kambing kurban. Sapi untuk 7 orang, dia istrinya, ada 5 anaknya, kurban sapi untuk mereka semuanya, boleh. Sapi itu 7 orang. Tapi afdolnya, semakin banyak yang dipotong, semakin afdol. Artinya 7 kambing dengan 1 sapi untuk 7 orang, itu lebih afdol 7 kambing. Beda kalau 1 orang 1 kambing dengan 1 orang 1 sapi. Mana yang lebih afdol? Ya 1 sapi. Udah jelas. Baik. Tidak boleh ada yang dijual daripada daging kurban atau dari hewan kurban tadi itu. Enggak boleh. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalah." Rawahul Baihaqi. Siapa orang yang menjual kulit kurbannya dia, maka enggak dicatat kurban. Ini banyak orang kadang-kadang kulitnya dijual, nggak bisa. Kulitnya diserahkan kepada masjid untuk buat beduk, nggak boleh. Terus gimana? Ya serahkan, sedekahkan. Sedekah itu kepada orang, bukan sedekah kepada masjid. Serahkan kepada orang, orang itu mau ngasihkan kepada masjid, itu haknya dia. Orang lain jual, itu haknya dia. Yang penting sudah disedekahkan.
Yang penting sudah disedekahkan. Baik. Karena itu bagi penyalur kurban, hati-hati, jangan langsung ambil aja dagingnya kemudian dibuat mayoran. Dibagi dulu, ini 5 kilo buat mayoran, tidak boleh gitu. Bagi dulu. Nah, untuk penyalur, dengarkan baik-baik, minta bagiannya. Pak, nanti sebagian untuk kita bagi untuk apa? Penyalur, untuk yang bekerja. Enggak apa-apa begitu, bagi. Tapi kalau jadi wakil kemudian itu adalah wajib kurbannya dipotong, enggak boleh makan dia nanti. Dia harus izin. Lah, setelah kurban tadi itu dibagi sama penyalur tadi itu yang bekerja, sebagian dibuat mayoran bersama, enggak ada masalah. Tapi kalau belum dibagi enggak boleh. Harus dibagi dulu. Kurban tidak boleh dilaksanakan ada di area masjid. Nggak boleh diadakan di area masjid. Apalagi menggunakan air yang musbal, digunakan untuk kemaslahatan masjid, untuk wudhu, untuk yang lainnya dibuat untuk cuci-cuci, nggak boleh. Alat-alatnya masjid nggak boleh. Karena itu hati-hati bagi yang melaksanakan itu, sehingga Anda tidak melanggar aturan yang ada. Baik. Dianjurkan untuk berkurban dengan yang paling sehat umurnya ya. Yang pertama, kemudian paling sehat. Ojo sing krempeng-krempeng. Azzimu dhuhayakum fa innaha 'ala sirati matayakum, kata Nabi. Yang gede-gede kalau kurban. Kenapa? Itu akan menjadi kendaraan kamu ketika ada di jembatan Sirat nantinya. Mudah-mudahan insyaallah kita semuanya bisa mengamalkan apa yang dianjurkan ada di bulan Dzulhijjah ini, utamanya melakukan haji dan umrah. Semoga mereka yang haji, Allah jadikan haji mereka yang mabrur, umrah mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Penutup, kurban tidak boleh diberikan kepada non muslim. Harus diberikan kepada orang Islam. Permintaan surat Al-Fatihah untuk yang sakit. Habib Abdullah bin Ali bin Muhsin Al-Hamid. Kemudian Bapak Samud, jangan Samud ya. Kalau bisa diganti namanya, jangan Samud. Ya. Sofiyah, ya. Mu'alimat Dewi Maulidiyah untuk yang meninggal dunia. Semoga mereka Allah ampuni segala dosanya dan Allah terima segala amal kebaikannya. Yang sakit Allah berikan kesembuhan, yang sehat Allah jauhkan daripada segala penyakit. Yang punya hajat Allah sampaikan semua hajatnya. Yang haji mudah-mudahan insyaallah selamat sampai pulang dengan selamat bawa haji yang mabrur. Untuk yang sedang hamil, mudah-mudahan insyaallah melahirkan dengan selamat anak yang akan dilahirkan maupun anak-anak yang baru lahir dijadikan anak yang salihin dan salihat ala hadiniya kunya salihah. Al-Fatihah.